Nabi Arab itu gila seks, gila silsilah, gila dinar, gila rampok. Jadi seluruh kegiatan dia itu hanya untuk memikirkan bagaimana rampok dan menduduki tanah orang, kemudian mengambil istri orang, dan juga mengumpulkan harta kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan dari Saifuddin Ibrahim Bonga ini. Si Udin Bonga ini mengatakan kalau Nabi Muhammad SAW gila harta, gila rampok, gila silsilah, kemudian gila seks, itu yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Tapi sepertinya tuduhan Saifuddin Ibrahim ini tidak tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan tertuju kepada Saifuddin Ibrahim sendiri. Karena Saifuddin Ibrahim ini kan gila harta. Dia selalu ngemis-ngemis donasi. Kalau donasinya berkurang, Saifuddin Ibrahim ini pura-pura jadi pemulung. Kalau dia ini jadi pemulung, otomatis dari pengikutnya itu banyak merasa kasihan. Makanya mengirimkan donasi kepada Saifuddin Ibrahim ini. Kalau masalah gila seks, itu juga tertuju kepada Saifuddin Ibrahim. Karena Saifuddin Ibrahim ini kan lagi mengidap penyakit HIV. Setelah Sarah Ayu kabur bersama anak MKC, si Saifuddin Ibrahim ini kan stres. Akhirnya Saifuddin Ibrahim ini bermain bersama imigran Meksiko. Saifuddin Ibrahim ini terkena penyakit HIV. Jadi kalau dia mengatakan Nabi Muhammad ini gila harta, itu bukan tertuju kepada Nabi Muhammad, tapi itu tertuju kepada Saifuddin Ibrahim sendiri. Jadi kita lanjutkan. Kalau saya kan terus terang terus. Hapus 300 ayat yang menjadi malapetaka, di mana bangsa-bangsa yang beragama dan keyakinan itu di sebuah negara itu sudah porak-poranda, kacau balau, sehingga saya sebutkan 300 ayat itu sebagai ayat malapetaka bangsa-bangsa. Belum terangkah kepada Anda semua kata-kata yang saya sebut itu, atau ucapan-ucapan saya ini? Apakah Anda nggak sampai paham begitu? Udin Bonga ini mengatakan 300 ayat di dalam Al-Quran ini harus dihapuskan karena ini menjadi malapetaka. Sepertinya bukan ayat Al-Quran yang harus dihapuskan, tapi ayat Bible sendiri yang harus dihapuskan. Kenapa? Karena ayat Bible sendiri banyak sekali bertentangan dengan ilmu pengetahuan tentang sains, teknologi, embriologi. Karena dikatakan di dalam Bible, bumi ini baru berusia 6.000 tahun. Kemudian bumi ini katanya datar seperti uang koin. Kemudian ular itu makan debu, singa itu makan jerami. Apakah ada ular makan debu? Apakah ada singa makan jerami? Di sini dikatakan bumi ini baru berusia 6.000 tahun. Jadi bukan hanya ayat ini aja yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Banyak sekali di dalam Bible ini yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Mungkin kalau kita bahas lebih dalam lagi, ya saudara kita dari umat Kristiani akan kepanasan. Mereka mengatakan kalau kita itu tidak toleransi lah, radikal. Kan ini selalu menjadi bahasa mereka. Udin Bonga ini mengatakan 300 ayat Al-Quran ini harus dihapuskan karena membawa malapetaka. Ya, kita tinggal jawab aja. Sepertinya harus dihapuskan itu isi Bible. Karena Bible ini banyak sekali bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sebuah kitab suci itu akan diuji kebenarannya dengan masa sekarang, dengan masa yang akan datang, dan masa yang dulu. Dengan sains, teknologi, embriologi. Kalau dari segi ilmu pengetahuannya, apakah dari ketiga masa ini ada pertentangan? Apakah dari ketiga ilmu pengetahuan ini ada pertentangan? Kalau ada pertentangan, ini bukanlah kitab suci, tapi ini sebuah rekayasa manusia. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Begitu saja ribut, ya. Tetapi memang nggak perlu cium Al-Quran. Kalau cium batu hitam, memang ada contoh dari Nabi. Sampai Umar bilang begini, kalau Muhammad tidak pernah mencium kamu, aku nggak sudi mencium kamu, hai batu hitam. Kata Umar bin Khattab. Tetapi memang Muhammad ini manusia ambivalen. Mentalitas pecah. Sehari ngomong ini, besok sudah ngomong lain. Hukum ini tahun ini, hukum tahun lain beda. Termasuk hukum-hukum apapun yang diterapkan oleh Muhammad itu selalu, ya dia itu manusia ambivalen, manusia psikopat. Gila seks, gila harta, gila duit, gila rampok. Si Udin Bonga ini mengatakan hukum di dalam Islam itu beda-beda. Hari ini lain, besok lain, tahun ini lain, tahun depan lain.
Dan Nabi Muhammad pun menerapkan katanya hukum ini itu beda-beda. Hari ini lain, besok lain. Sepertinya yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini bukan tertuju kepada kita umat muslim ya. Kenapa? Karena hukum di dalam Islam itu kalau dikatakan itu haram, itu tetap haram. Kalau dikatakan itu makruh, tetap makruh. Tapi kalau dikatakan halal, itu nggak bisa diharamkan. Yang haram itu nggak bisa dihalalkan. Itulah hukum di dalam Islam. Tapi bisa kita lihat bagaimana dengan hukum mereka. Di perjanjian lama, itu babi itu haram, nggak boleh dimakan. Harus disunat. Tapi ajaran dari Paulus mengatakan itu nggak perlu disunat, gantinya dibaptis. Dan boleh makan makanan haram seperti babi. Karena yang haram itu bukan yang masuk ke mulut, tapi yang keluar dari mulut. Itu yang haram kata si Paulus ini. Kemudian boleh minuman miras, tapi kan di perjanjian lama ini dilarang. Nggak boleh minum minuman miras, nggak boleh bertuhan kepada manusia karena Tuhan itu cuma satu. Berapa Tuhan di dalam Kristen? Tuhan di dalam Kristen itu ada tiga. Nah, kalau kita bertanya lagi siapa istri Tuhan ini, mungkin mereka akan marah. Tapi kebanyakan dari orang Kristen ini banyak yang tidak tahu siapa bidannya Yesus ketika lahir. Ini pun kalau kita tanyakan kepada mereka, mereka mengatakan kita itu tidak toleransi. Di tahun 1969, ini pernah terjadi perubahan yang sangat luar biasa di dalam Alkitab ini. Di dalam Alkitab itu ada ayat, akulah Tuhan dan Guru, katamu itu tepat sekali. Ini kata Yesus, akulah Tuhan dan Guru, katamu itu tepat sekali. Tapi di tahun 69 diganti, akulah Tuhan dan Guru, katamu itu tepat sekali. Dari Tuhan itu menjadi Tuhan. Inilah ayat di dalam Bible. Jadi kepada teman-teman di sini, silahkan lihat Bible di tahun 50-an, 40-an. Ini masih Tuhan. Tapi sekarang ini menjadi Tuhan. Dan mereka mengatakan kalau Yesus sendiri mengakui kalau dia itu Tuhan. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible Yesus itu mengakui dirinya itu Tuhan. Dan dikatakan di dalam Bible Yesus sendiri yang mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Kan sudah jelas ayat ini. Kalau Yesus bukan Tuhan, dia itu hanya utusan. Aku diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Kenapa orang Kristen menuhankan Yesus ini? Apakah karena disalib? Bukan. Ini karena perkataan dari Paulus. Paulus sendiri yang mengatakan kalau dia ini bersaksi Yesus itu menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Dan Paulus ini mengatakan ada saksinya. Tapi di ayat yang lain Paulus mengatakan aku melihat Yesus itu sebagai Tuhan, tapi tidak ada saksi di sampingku. Tapi dia ada di ayat yang lain ada saksinya. Kan ini yang menjadi permasalahan di sini. Makanya kita mengatakan kalau Alkitab 80% rekayasa dari manusia. Jadi kepada teman-teman di sini terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.